Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Mutia dari kelas 82. Saya akan menjelaskan tentang struktur jaringan pada daun, batang, dan akar. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur jaringan pada daun. Daun pada dasarnya merupakan salah satu organ yang memegang peranan sangat penting bagi tumbuhan. Hal ini dikarenakan daun merupakan tempat untuk melakukan fotosintesis. Secara umum, daun pada tumbuhan tersusun atas epidermis, jaringan mesofil, dan berkas pembuluh angkut. Epidermis ini merupakan lapis sel yang tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Pada epidermis, daun juga terdapat stomata, yakni tempat terjadinya pertukaran gas pada daun. Jaringan mesofil. Jaringan mesofil memegang peran penting dalam fotosintesis karena sel-selnya mengandung klorofosil. Mesofil dibagi menjadi dua, yaitu mesofil palisade dan mesofil spons. Mesofil palisade tersusun atas sel-sel yang rapat dan bentuk silinder. Pada mesofil palisa terdapat banyak sekali klorofosil, sedangkan mesofil spons tersusun atas sel yang berbentuk seperti bunga karang. Sel-selnya tersusun secara renggang dan mengandung sedikit klorofosil. Berkas pengangkut. Jaringan daun yang satu ini terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari tanah ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengedarkan hasil makanan dari fotosintesis ke seluruh tubuh. Pada umumnya, susunan-susunan pada struktur jaringan batang terdiri atas 3 jaringan, yaitu jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluas dari tumbuhan dan terkuat yang berfungsi untuk melindungi jaringan bawahnya. Korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang memiliki bentuk tidak beraturan sehingga korteks memiliki banyak ruang antar sel. Silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas lapisan epidermis, perisikel, serta berkas pengangkut, xilem, dan floem. Jaringan pada akar memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk menambatkan tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem, apikal, dan tudung akar. Sementara itu, tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluas akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.